Pemerintahan Presiden Jokowi disebut koalisi masyarakat sipil serupa dengan rezim Orde Baru. Hal ini pun menuai pro dan kontra, khususnya saat dugaan tindakan represif yang tengah bergulir di Wadas, Jawa Tengah, dan juga Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Dalam akun Instagramnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI mengunggah ulang atau repost foto Presiden Jokowi yang ditempel dengan Presiden Soeharto. Di laman akun resmi YLBHI disebutkan pemerintahan Jokowi serupa Orde Baru dalam pembangunan. Selain itu, YLBHI menyebut mengabaikan aspek keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Unggahan ini jadi ramai karena pengunggah awal Fraksi Rakyat_ID menulis 10 persamaan pemerintahan Jokowi dan Orde Baru. Selain itu, akun ini turut menyebutkan dugaan kasus ricuh pengukuran lahan di Wadas, Kendeng, dan dugaan tindakan represif aparat kepolisian di Kabupaten Parigi Motong. Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Zenzi Suhadi mengatakan, pemerintah semakin terlihat represif kepada masyarakat sipil, khususnya kelompok yang kritis atau menolak adanya proyek-proyek tertentu termasuk tambang. Aktivis yang bicara kritis, yang bicara benar dihadapkan dengan penjara, kematian. Ini menunjukkan bahwasannya pemerintah tidak sedang bekerja untuk rakyat. Merespon unggahan ini, tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin dengan tegas menolak jika ada pihak yang menyebut kepemimpinan Presiden Jokowi mirip dengan Orde Baru. Bahkan Ngabalin meminta pihak-pihak yang menuding Jokowi tidak menyebar fitnah dan melihat sendiri proses pembangunan pemerintahan Jokowi. Yang kedua, Anda bisa memfitnah, yang lebih paling tidak bermartabat lagi itu artinya kamu sangat iri. Bagaimana mungkin penanganan kasus Wadas di Purworejo itu kau sejajarkan dengan pemerintahan Presiden Soeharto? Sementara di sana ada bupatinya. Kenapa kau tidak turun langsung ke lokasi supaya Anda bisa lihat dan menyaksikan apa yang sesungguhnya terjadi? Sebelumnya, sejak sepekan terakhir ramai pemberitaan mengenai dugaan aparat kepolisian bertindak represif kepada warga sipil. Di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Purworejo, Jawa Tengah, sejumlah warga menolak penambangan dan proyek bendungan. Hingga akhirnya puluhan warga sempat dibawa pihak kepolisian. Sementara itu di Palu, Sulawesi Tengah, terjadi juga aksi penolakan tambang di Parigi Motong. Bahkan ada satu warga tewas saat demonstrasi penolakan tambang berlangsung. 59 orang ditangkap dan diperiksa atas kejadian ini oleh polisi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, pemerintahan Presiden Joko Widodo disamakan dengan rezim Presiden Soeharto atau Orde Baru. Benarkah ada kesamaan antara aparat yang dinilai represif kepada masyarakat sipil terkait dengan pembangunan? Kita akan bahas bersama Arief Wibowo, Wakil Sekjen PDI Perjuangan, dan juga ada Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Zenzi Suhadi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Bang. Iya. Aiman. Iya, masih kita tunggu Mas Arief Wibowo ya dari PDI Perjuangan. Saya ingin tanya dulu Mas, ini akun Fraksi Rakyat Indonesia ya, 10 persamaan pemerintahan Jokowi dan Orde Baru. Saya bacakan dikit sebentar. Yang pertama, mengutamakan pembangunan fisik dan serba dari atas ke bawah atau top down gitu ya, untuk kejar target politik minus demokrasi. 2, pembangunan bernuansa koruptif dan nepotisme. 3, tidak ada perencanaan risiko untuk masyarakat yang terdampak pembangunan. 4, pembangunan tidak berizin atau dengan izin yang bermasalah. 5, legalitas atau undang-undang dan kebijakan namun tanpa legitimasi suara rakyat. 5 dulu deh, saya bacakan nanti. Anda menilai semua ini sama? Iya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di mana? Oke, nanti kita akan bahas bersama Mas Arief. Anda tidak melihat ada hal yang berbeda dari sini? Masa, Bung Zenzi? Kalau dulu misalnya dalam kasus Pak Harto misalnya terkait dengan kapal Jerman Timur yang ditulis oleh majalah Tempo lalu kemudian beredar. Sekarang media kan bebas untuk menyuarakan. Mas Zenzi tentu pada zaman Orde Baru tidak boleh kemudian untuk diwawancara media. Bagaimana Mas Zenzi menanggapi soal ini? Iya, kalau kita membandingkan kan paling enggak terhadap dua hal.
Satu, pengelolaan ruang dan sumber daya alam. Yang kedua itu soal demokrasi. Di dua inilah pembangunan itu mesti dilihat. Nah, di ruang demokrasi saat ini, kalau di zaman Soeharto, Iya, itu ada kan- Tempo dan harian Kompas juga yang dibredel pada waktu itu ya, terkait dengan Iya. kapal Jerman Timur. ya tetapi ada situasi sekarang yang lebih parah. Kalau di masa Soeharto, itu dia identiknya pembungkaman, artinya orang tidak boleh bicara. Kalau sekarang, ini pemburaman terhadap kebenaran. Oke. Ini lebih berbahaya. Pengurangan terhadap kebenaran. Pemburaman ya. Pemburaman, Pemburam. dibluramkan, Terhadap- dibelur gitu ya. Dibelur terhadap kebenaran. Oke, gimana penjelasannya lebih tuh? berbahaya. Iya. 2 tahun yang lalu, dunia virtual kita ya mulai diramaikan oleh buzzer. Oke. Dimanapun komunitas, masyarakat terdampak pembangunan, ataupun aktivis masyarakat sipil menyampaikan pendapatnya, menyampaikan sikapnya, mengkritisi pembangunan. Ini akan dihadapkan dengan kelompok buzzer. Kenapa dia lebih berbahaya? Karena ini akan mempolarisasi publik, mempolarisasi rakyat itu kepada pro dan kontra. Oke. Konsekuensinya, konflik horizontal akan lebih mudah terjadi. Yang kedua, ini akan merusak demokrasi dalam jangka yang panjang. Itu buzzer ya, Karena- oke. Ya, Ya, buzzer itu kan dimiliki oleh semuanya, baik pro dan kontra, betul ya, Bung Zenzi ya? oh tidak, kami masyarakat sipil tidak menggunakan buzzer. Yang pro dan kontra pemerintahan Jokowi, maksud saya tidak menyebutkan masyarakat sipil. Pro dan kontra. Nah itu bisa saja, tetapi yang kita lihat, mestinya yang begini kan bisa dikendalikan Oke. oleh Anda menilai pemerintah. bahwa pemerintah atau kekuasaan yang memiliki kuasa itu lebih leluasa untuk membentuk opini-opini publik. Itu penilaian Anda ya? Ya, Lewat buzzer-buzzer ini. Ini yang utama. Ada catatan lain selain buzzer? yang kedua, kalau di masa Soeharto itu kan pembungkaman, ya, penculikan, penjara. Nah kalau sekarang penjara, kriminalisasi juga marak, bukan hanya kepada masyarakat, tetapi kepada kami aktivis. Oke. Cukup banyak. Haris Patia, saya di tahun 2020. Oke. Anda kasus apa waktu itu? Nah ini yang menurut saya lebih berbahaya juga saat ini. Kalau di zaman Soeharto kita berhadapan dengan risiko sudah jelas, risiko saya ini. Nah kalau sekarang kriminalisasi dilakukan itu dengan menghancurkan moral kita. Kasusnya dibuat-buat. Saya tidak menggunakan narkoba, tidak mengenal orang menggunakan narkoba. 2020 itu datang 9 polisi ke rumah saya. Oke. Menggeledah rumah dengan tuduhan saya menggunakan narkoba. Saya usut kasus ini. Sampai sekarang tidak ada sanksi kepada polisi yang memberikan tuduhan. Kelanjutannya gimana? Anda sempat tetapkan tersangka atau seperti apa? Saya tidak ditetapkan tersangka. Karena memang tidak ada bukti dalam tubuh saya maupun di rumah saya. Tapi 9 polisi itu dari mana? Dari Polda atau dari Mabes Polri? Dari Polres Jakarta Selatan. Oh, bahkan dari Polres Jakarta Selatan mendatangi rumah Anda 2020 bulan apa itu? Itu di bulan Juli, tanggal 27. 27 Juli 2020. Anda didatangi 9 polisi, dikatakan bahwa Anda pengguna narkoba. Iya. Jenis apa waktu itu? Sabu katanya? Saya nggak ngerti. Oh, hanya disebutkan pengguna narkoba. Tapi Iya. apa yang dilakukan pada waktu itu sehingga Anda bisa tidak ditetapkan sebagai tersangka, tidak ada bukti dan lain sebagainya? Apa yang Anda lakukan? Karena saya memang tidak menggunakan narkoba dan mereka tidak menemukan narkoba di rumah saya. Oh, sempat digeledah. Seluruh rumah saya digeledah sampai ke kamar. Lalu setelah itu pergi, selesai? Selesai. Oke, pergi selesai. Saya harus tanyakan juga ini. Anda pada waktu itu jarak waktu tanggal 27 Juli 2020 itu sedang melakukan apa? Saya Atau sedang sedang bersuara vokal apa? Adakah hal Saya seperti itu? menolak
pemindahan ibu kota baru, menolak Omnibus Law, menolak ekspor benih lobster. Oke. Waktu itu belum jadi tersangka ya, Menteri KP waktu itu Kelautan dan Perikanan ya? Belum. Ya. Oke, Edi Prabowo. Dan Anda mencurigai karena semua itu kemudian Anda dalam tanda kutip dikerjai? Ya, apa alasannya ke rumah saya kalau bukan ada kepentingan lain? Oke, saya ke Mas Arief. Mas Arief, ini tudingan yang cukup serius dan memang sampai sekarang akhirnya tidak ditetapkan sebagai tersangka. Berbeda ya ketika ada Haris Azhar dan Fathia yang sekarang masih terus berproses hukum. Saya ke Bung Arief. Bung Arief, Anda sempat mendengarkan tadi panjang lebar terkait dengan kasus Bung Zenzi Suhadi yang vokal, lalu kemudian datangi oleh 9 polisi dari Polres Jakarta Selatan, dikatakan diduga narkoba, lalu kemudian tidak ditemukan dan kemudian selesai. Pada waktu itu ia sedang vokal terkait dengan beberapa isu penting terkait dengan ibu kota negara misalnya, Omnibus Law dan lain sebagainya. Komentar Bung Arief. Ya, saya kira sangkaan itu mesti dibuktikan ya, bahwa tadi disampaikan kemungkinan adalah karena betapa vokalnya Mas Sensi terhadap isu-isu tertentu sehingga dihubungkan dengan kedatangan aparat kepolisian ya yang mengkaitkan atau menduga terlibat pada satu kasus kriminal atau pidana tertentu. Saya kira memang harus dibuktikan. Tapi menurut saya begini, yang begitu kan prosedurnya ada, jalurnya ada. Ya, saya kira juga bisa dikomunikasikan, bisa dilaporkan ke Provos dan lain sebagainya. Tetapi menurut hemat saya kalau kemudian pemerintahan Jokowi itu dibanding ya, secara apple to apple dengan pemerintahan pada masa Orde Baru ya terlalu lebay. Ya. Saya kira terlalu konsepsi lebay. dalam pemerintahan atau politiknya sudah berbeda. Kalau dulu dikenal dengan korporatisme negara, saya kira sekarang juga tidak. Kalau dulu pengerahan aparat secara telanjang, sekarang tidak. Memang ada beberapa keluhan yang itu menjadi masalah bagi masyarakat sipil. Saya kira ini yang harus kita baca dengan baik. Dan kalau masalah-masalah yang ada di masyarakat, ya menurut hemat saya mesti diselesaikan juga oleh terutama dari masyarakat sendiri, dan kemudian negara memang harus terlibat mengurus soal yang dihadapi oleh masyarakat.